Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat, taufik dan hidayah, sehingga di maghrib menjelang isya ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah menunaikan ibadah maghrib, kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu. Ini merupakan nikmat yang luar biasa dan tidak dimiliki oleh semua orang. Jadi kita yang hadir ini, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah mulia, adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap berada di majelis ilmu ini hingga berakhirnya hayat kita insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya doakan semoga Bapak Ibu kita yang hadir di maghrib ini dalam waktu sesegera mungkin kita diundang oleh Allah untuk bisa hadir, tentunya di Masjid Nabawi di Kota Madinah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Masjidil Haram. Bagi ibu dan bapak yang sudah kembali dari tanah suci, saya doakan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala undang kembali untuk bisa sujud tentunya di tanah haram, baik itu Mekah maupun di Madinah. Ini luar biasa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin barangkali suasana masjid kita agak terasa panas, atau jangan-jangan karena jaketnya terlalu tebal. Alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk berada di majelis ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Siapa yang tadinya berangkat dari rumah menuju masjid ini untuk hadir dalam satu majelis ilmu, fa huwa fi sabilillah. Dia sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik Bapak Ibu yang mulia, pada malam hari ini kita mengkaji lanjutan hadis arba'in urutan yang ke-26. Ini hadis ini mendamaikan manusia dan berlaku adil di antara mereka. Inilah judul hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini dari Abu Hurairah, salah seorang sahabat Nabi. Sebelum Abu Hurairah ini masuk Islam, Bapak Ibu, nama beliau adalah Abdus Syams. Abdus Syams adalah hamba matahari, itu namanya. Kemudian setelah beliau masuk Islam, maka Nabi memberikan nama Abdurrahman bin Sakhar. Jadi Abdurrahman, hamba yang pengasih. Ya. Dan kemudian terus ketika beliau itu dekat dengan Nabi, hampir setiap hari bersama Nabi, maka Nabi memberikan gelar istimewa, yakninya Abu Hurairah, bapak kucing, ataupun seorang bapak yang penyayang dengan kucing. Mengapa demikian? Karena ketika Nabi duduk-duduk, nampak sesuatu yang bergerak di dalam bajunya. Kemudian Nabi bertanya, "Ma haza, apa ini?" Apa yang bergerak-gerak di dalam baju ini? Dia mengatakan, haza Hurairah, ini adalah kucing. Ini adalah kucing. Maka beliau digelari dengan Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW, kullu salama minan nasi alaihi sadaqatun, kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Jadi kata Rasulullah SAW, hadis ini dari Abu Hurairah, Bapak Ibu yang mulia, Nabi bersabda, apa kata Nabi? Setiap persendian tulang manusia harus disedekahi setiap hari selama matahari masih terbit.
Apa maknanya? Ternyata persendian kita ini, baik pergelangan tangan, tulang-tulang kita semuanya Bapak Ibu yang mulia, kata Nabi mesti ada sedekahnya setiap hari. Kaki diberikan oleh Allah sehingga bisa berjalan, tangan bisa kita ayunkan, dan kemudian postur tubuh kita selaku makhluk manusia adalah fi ahsani taqwim, bentuk yang sangat baik, yang sangat sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu yang mulia, katakan binatang misalnya. Binatang itu ketika dia berjalan, itu kira-kira mana yang lebih tinggi kepala dibandingkan ekornya, Bu? Artinya bagian belakang. Mana kira-kira yang lebih tinggi? Ketika dia berjalan, katakan kita melihat seekor kambing misalnya. Kalau kita urutkan dari depan sampai belakang, kira-kira hampir sama tinggi tidak? Hampir sama tinggi, ya. Tetapi kita manusia dimuliakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang sempurna, bentuk yang sebaik-baiknya, maka kita berbeda, kepala kita lebih tinggi. Seandainya tadi dari rumah kepala sama tinggi dengan punggung ataupun ekor belakang ini, kira-kira sampai enggak kita ke sini, Bu? Sampai, mungkin sampai, ya. Tetapi kita dalam keadaan bongkok, artinya tua yang sudah, yang benar-benar bangka. Dan itu pun tetap posisi kepala lebih tinggi dari kaki. Tetapi makhluk yang lain seperti binatang, katakan begitu, itu kepalanya lebih tinggi. Nah, terus sampai pondasi yang paling bawah itu adalah kaki. Sementara binatang sama rata kepala dengan ekor ataupun dengan punggungnya, itu sama rata. Nah, Bapak Ibu lihat, dan juga binatang tidak punya akal, tapi hanya punya insting. Tapi manusia punya akal. Kita punya akal pikiran, bisa membedakan. Tapi binatang hanya punya insting. Tetapi binatang tidak punya akal. Coba lihat rumput kebun orang, rumput dia. Ubi orang, ubi dia. Pisang orang, pisang dia. Mengapa bisa begitu? Karena dia tidak punya akal, dia hanya punya insting. Nah, tapi kalau ada juga manusia, ada orang tua kawan, orang tua dia, anak kawan, anak dia, kemudian guru orang, guru kawan, guru dia. Tapi giliran istri, istri orang. Tapi kalau ada yang seperti itu, berarti dia tidak menyempurnakan akal yang diberikan oleh Allah. Sama dengan kambing tadi. Kenapa kambing? Ya rumput orang, rumput dia. Pisang orang, pisang dia. Karena dia tidak punya akal. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kullu salama minan nas alaihi sadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Jadi kata Rasulullah SAW, ya, setiap persendian tulang manusia harus disedekahi setiap hari. Nah, karena coba kita bayangkan, lutut kita bisa dia kita maju mundurkan, enselnya luar biasa. Kira-kira Ibu Bapak yang mulia, semenjak lutut ini diberikan oleh Allah, sudah ada enggak diganti ensel? Ada ensel diganti, Pak? Dibeli ke toko bangunan, kita pasang ensel apa, ada enggak? Tidak ada. Tapi kalau pintu rumah, sudah pernah enggak diganti ensel? Sudah pernah. Tapi Masya Allah, ini luar biasa lah ciptaan Allah, begitu kokohnya. Umur manusia sampai ya 70-80 tahun, bahkan 100. Kira-kira gajah itu berapa umurnya, Bu, Pak? Sampai berapa biasa tuanya gajah itu, umurnya berapa? Berapa gajah? Iya, karena kemarin ada satu gajah yang mati
di desa Beringin, desa gajah itu sudah berumur 25 tahun. Kata orang itu gajah ini sudah sangat tua, 25 tahun. Nah, tapi kita ada yang 70 tahun, ada yang 80. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi setiap persendian ini mesti ada sedekahnya. Nah, sepanjang matahari masih terbit. Nah, kalau matahari tak terbit lagi, berarti tak perlu lagi sedekah. Sepanjang matahari terbit di pagi hari, ya, berarti persendian ini dianjurkan oleh Nabi untuk bersedekah. Tapi beda ceritanya kalau arah terbitnya matahari sudah berpindah, tak laku lagi sedekah. Kapan arah matahari itu berpindah, Bapak Ibu? Berpindah terbitnya di sebelah barat, kapan itu? Di waktu kita sudah berada di pembukaan hari kiamat kubro. Makanya berpindahlah arah matahari dari timur ke barat. Nah, selama itu kata Rasulullah, sepanjang matahari masih terbit, maka kita dianjurkan untuk bersedekah. Kemudian apa saja bentuk sedekah yang dimaksud dalam hadis ini, Bapak Ibu yang mulia? Yang pertama adalah ya'dilu bainal isnain sadaqatun wa yu'inur rajula 'ala dabbati fayahmilu alai. Jadi kata Rasulullah SAW, apa saja bentuk sedekah dari tulang belulang dari diri kita ini, apa saja bentuk sedekahnya? Yang pertama adalah, ya Bapak Ibu yang mulia, engkau mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Artinya Bapak Ibu mulia, sudah lama tak bertegur sapa, datanglah kita untuk mendamaikan. Ternyata itu bagian dari sedekah. Jadi mendamaikan orang yang sedang bersengketa, yang sedang berselisih, sudah lama tak bertegur sapa, maka kita datang untuk mendamaikan mereka. Ternyata ini merupakan sedekah. Datang orang ke rumah ibu, ke rumah bapak, dia menceritakan tetangga saya begini, tetangga saya begini. Kira-kira apa yang mesti kita lakukan, Bu? Pak? Iya, kita berikan sebuah angin segar. Kita berikan nasihat supaya ada masanya dia akan kembali akur. Nah, inilah yang mesti kita lakukan. Ternyata Bapak Ibu yang mulia, mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar, meskipun berawal dari sebuah kebohongan, ternyata itu tak tercatat sebagai bohong. Apa contohnya? Kita misal Bapak Ibu mulia, datang kita kepada orang tadi, orang ini dia bertengkar dengan ini. Jadi kita datang ke rumah ini, kita informasikan bahwa ada niat baik si fulan ini untuk saling bermaafan dengan ini. Padahal informasi tidak disampaikan oleh ini kepada kita. Datang kita sampaikan, kita buat cerita itu bahwa orang ini ingin berdamai, kamu mau tidak? Apa kata orang ini? Saya mau, sudah lama ini saya tunggu-tunggu. Kemudian ibu ini datang pula ke sini, disampaikan informasi bahwa ini ingin berdamai. Ternyata ini juga menerima. Akhirnya kita adakan sebuah pertemuan dari sandiwara yang kita buat sehingga orang bisa bersatu. Itu namanya sedekah. Tapi kalau dia bercerita, ini bercerita sama ini, bercerita kepada pihak ketiga, ini menyalakan api. Ya, dia siram dengan bensin sehingga apinya berkobar begitu tinggi. Apa maknanya? Jangan pula diceritakan, iya si fulan saya dengar dulu menceritakan kamu. Seluruh keburukanmu sudah diceritakan ke orang lain. Datang dia ke sini begitu juga. Sehingga apa yang terjadi? Bukan bertambah menyelesaikan masalah, tapi semakin rumit. Kenapa? Karena ternyata tidak tepat curhat dengan orang ini.
Makanya ibu dan bapak yang mulia, kalau mau curhat, tengok-tengok orangnya. Jangan sembarang curhat. Kalau kita ceritakan semua problem kehidupan kita, apalagi persoalan rumah tangga, kita buka secara lebar, pastikan dengan orang yang tepat. Jangan pula dengan orang lain yang tidak ada urusannya ke situ. Maka kita ceritakan, bukan persoalan yang akan selesai, tetapi apa yang terjadi. Yang terjadi adalah bertambah rumit persoalannya. Nah, gitu ya Bu, Pak, jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Ternyata mendamaikan dua insan yang sedang bertikai itu adalah ibadah, merupakan bagian dari sedekah. Walaupun si A ini tidak pernah menyampaikan seperti itu, walaupun si B ini tidak menyampaikan ke kita seperti yang tadi, akhirnya mereka berdamai. Sandiwara yang kita buat itu bukanlah dinamakan bohong, tetapi itu bagian dari sedekah. Nah, ini tadi Bu. Tetapi kalau tujuannya untuk menjauhkan orang ini, atau orang ini dalam keadaan bersatu, dipanggil lah ini. Nah, dipanggil oleh di sini misalnya, ceritakan, kamu dekat ya sama orang itu? Iya dekat. Jangan dekat kali lah. Kemarin dia menceritakan aibmu. Tentu dari sini tadi dia rapat, akhirnya menjauh sampai jauh. Padahal informasi ini belum tentu. Mengapa ini bisa terjadi? Yang tadinya orang ini akrab, ada orang yang iri, dia tidak senang orang ini bersama. Dia tidak senang si A dan si B ini bersahabat. Akhirnya apa yang dilakukannya? Dia masuk susupi satu persatu. Dia sampaikan bukan informasi yang terbaik, tetapi yang disampaikannya adalah supaya orang ini tidak lagi bersahabat. Ini adalah bukan sedekah ini, tetapi ini adalah apa namanya Bu? Adu domba. Itu adu domba namanya itu. Orang yang membiasakan mengadu domba orang lain, ya, otomatis orang tersebut di hari kiamat akan memberikan pahala-pahalanya, memberikan amalnya jika ada, kepada orang yang diadu domba tadi. Bahkan akhirnya orang itu berselisih hebat. Jadi kalau ibu dan bapak, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kalau ada nanti keluarga kita, tetangga yang sedang bermasalah, maka buatlah sandiwara ini. Atau caranya mungkin berbagi. Ibu buat goreng pisang, sampaikan ke orang ini bahwa ada goreng enak nih, ada titipan dari si Fulan. Itu juga boleh. Tapi kita khawatir dia ini nggak percaya dia. Jangan-jangan pisangnya ini adalah bukan pisang sembarang pisang, tetapi adalah pisang yang berisi sesuatu yang tidak bagus. Jadi akhirnya jadi kalau dampak makanan begitu, jadi bagusnya kita coba damaikan dulu melalui cerita yang tadi. Ini tidak termasuk bagian dari bohong. Yang kedua yang tidak termasuk bohong adalah seorang suami memuji istrinya, dan termasuk memuji masakan istrinya. Dia mengatakan, gimana bang masakan saya hari ini? Luar biasa enaknya, Masya Allah. Padahal asin, iya kan Bu? Padahal pedas sekali karena cabai rawit luar biasa. Tapi dia mengatakan enak sekali, luar biasa. Jarang saya menemui seenak ini. Ya. Tapi ada juga yang kreatif, enak gulai kita hari ini. Dia mengatakan enak luar biasa. Saya semenjak mulai makan, ya, sampai hampir selesai nasi ini, rasa-rasanya saya makan di pinggir Pantai Padang. Kenapa? Ternyata asin luar biasa. Hebat. Jadi ternyata seorang suami memuji istrinya, walaupun pada hari itu masakannya tidak enak, tapi dikatakan enak. Ternyata itu tidak termasuk bagian dari bohong, tetapi bagian dari sedekah. Itu luar biasa. Jadi ternyata pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil, mendamaikan orang yang sedang bertengkar adalah ibadah, dan termasuk ya memberikan pujian kepada
pasangan hidup. Sebagaimana tadi dia puji, masakannya dipuji, pakaiannya dipuji, ternyata itu juga bagian dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dari itu Bapak Ibu mulia, seandainya ada orang yang bertengkar, maka berupayalah untuk mendamaikan. Kita mesti risau. Jangan kita biarkan berlarut-larut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, apalagi menolong seseorang menaiki kendaraan adalah sedekah. Jadi kalau di zaman dulu orang naik kendaraan itu kan pakai onta, Pak Bu. Jadi onta ini kan tinggi. Jadi dibantu untuk menaikkan, tak pakai tandu, entah apa namanya. Artinya apa? Menaikkan orang ke kendaraan untuk melakukan perjalanan, ternyata itu sedekah. Apa makna dan pelajaran yang bisa kita ambil hari ini? Andai kata ada tetangga yang sakit, ada saudara kita yang sakit, mau naik ke ambulan, jangan kita tidak membantu. Artinya bantu mereka supaya bisa masuk ke mobil. Ataupun mungkin barangkali seseorang sudah parah, penyakitnya sudah parah, kita ada mobil yang terparkir di garasi, maka jangan sungkan-sungkan menawarkan tetangga itu untuk diantar ke rumah sakit, ini dengan mobil saya ini. Tapi ada juga yang berpikir, Pak, nanti kalau diantar Pak Ustadz, sampai nanti di Sebanga meninggal beliau, berarti mobil kami ini sial. Ya Bu, ada orang yang berpendapat begitu. Itu adalah salah satu kepercayaan yang tidak sesuai dengan syariat. Justru menolong orang itulah Allah akan berikan kebaikan-kebaikan. Jangan kita berpikir nanti kalau dibawa orang mati sial mobilnya. Insya Allah tidak. Saya insya Allah jika nanti tidak ada ambulan yang